Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya pertama ucapkan pada teman-teman di sana, terutama youtuber yang pemuda atau yang sudah senior. Pada hari ini kita akan membahas yaitu hal masalah subscribe ya, juga jam tayang. Saya pesan kepada teman-teman pemuda atau yang sudah lama ya, saya akhir ini juga yang dulu yang sekarang ya, itu saya itu tambah kadang berkurang, banyak berkurangnya daripada pertamanya, yaitu mungkin karena spam ya. Spam itu akibat bermacam-macam cara. Yang pertama yaitu kata yang sudah berpengalaman, yaitu katanya menontonnya itu kurang dari 2 menit, itu pasti kena spam. Kumohon dengan hormat bagi pemula-pemula yang belum tahu, kalau menonton video saya, kumohon minimal 4 menit baru subscribe, like dan komen. Permasalahannya saya juga begitu, nonton channel teman-teman di sana, saya itu minimal 4 menit, bahkan 5 menit, bahkan full durasi. Yang durasinya pendek pasti full ya. Yang jelas minimal itu saya subscribe teman-teman di sana, minimal saya 4 menit baru like dan komen dan subscribe. Dan kalau udah subscribe itu jangan langsung pergi atau kabur ya. Ya minimal nonton 1 menit lagi baru kabur atau pergi. Nah itu pesan saya atau saran dari saya. Saya terus terang dalam dunia per-YouTubean, yaitu saya terus terang itu masih buta atau masih belum tahu apa-apa ibaratnya saya kan masih bodoh lah, belum tahu mengenai masalah hal YouTuber atau hal subscribe ya. Yang jelas saya mohon kepada teman-teman di sana yang pemuda terutama ya, yang belum berpengalaman atau yang belum tahu sama sekali, kalau menonton video saya itu minimal saya sarankan itu 4 menit baru like dan komen dan subscribe atau share. Itu semua itu demi kebersamaan kita bersama, demi kesuksesan kita bersama, supaya kita atau video-video kita atau subscribe kita itu nggak hilang. Yang jelas kalau kita nonton sebelum 3 menit atau sebelum 4 menit itu sudah subscribe, itu otomatis subscribe itu akan hilang, nggak nempel ibaratnya itu. Dari pihak YouTube itu akan hilang, akan dihapus karena spam ya. Spam itu bermacam-macam sih ya, bukan itu aja spam itu ya. Yang jelas spam itu banyak sekali. Kalau komen itu juga jangan ngomong mampir ke channel saya, mampir ke tempat saya, atau kopi merah sudah saya antar, atau merah sudah dipadamkan. Nah itu kata-kata itu nggak boleh sebetulnya itu. Saya sih sebetulnya sih belum paham sekali masih mengenai YouTube ya, tapi kan saya sering menonton channel-channel atau YouTube, para YouTube yang sudah lama, aku kadang nonton, oh begitu, nggak boleh ngomong atau nggak boleh komen, mampir ke tempat saya atau singgah ke tempat saya, atau kopi hitam sudah diantar. Nah itu kata-kata itu nggak boleh. Sebetulnya itu kalau komen yang biasa-biasa saja itu ya, yang jelas komen itu yang apa video yang kita tayangkan ya itu yang dikomen itu. Umpamanya videonya saya lagi di alun-alun umpamanya, ya itu komennya yang di alun-alun itu, jangan komen yang subscribe balik atau mampir ke tempat saya, itu nggak boleh.
nggak ngomong begitu, saya pun pasti subscribe itu, pasti itu, saya pasti subscribe itu. Permasalahannya kan ya kita ya sama-sama pemuda ya, yang jelas itu ya kita saling menjaga lah, saling menjaga kebersamaan biar kita bisa sukses, biar kita bisa channelnya bisa maju seperti Gondrong Labanan. Nah itu kan banyak channel-channel yang dulunya kecil seperti kita itu. Di samping itu kita kan bukan aktor film ya, atau bukan artis itu. Kalau artis iyalah, begitu kita unggah video, upload video langsung banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share. Nah kalau kita kan orang biasa ya, makanya orang biasa itu kita harus banyak-banyak nonton video ya, nonton video teman, nonton sesama youtuber terutama itu saling menonton itu. Jangan sudah subscribe langsung hilang, nggak kelihatan lagi, nggak nongol lagi gitu ya. Sekali-kali ya yang sudah subscribe kita tonton balik, tonton lagi gitu, walaupun berapa menit gitu. Jadi hubungan kita itu antara youtuber itu jadi nggak hilang gitu. Yang namanya youtuber kan kita harus kerjasama antara satu dengan yang lain, antara saya dengan teman-teman di sana. Itu hubungan itu jangan sampai putus, itu harus saling silaturahmi gitu. Walaupun kita sudah subscribe, kita harus saling silaturahmi. Jangan sudah mentang-mentang udah subscribe nggak pernah nongol itu. Nah itu nggak boleh. Itu saling kerjasama biar kita sukses bersama itu. Sukses bersama artinya itu kalian sukses juga saya sukses gitu. Kalian menonton video, saya pun menonton video kalian itu. Kalian menonton video saya juga menonton video kalian gitu. Walaupun nggak tiap hari, tapi kan kita saling kunjung lah yang jelas itu. Itu kata Gondrong Labanan gitu. YouTuber atau YouTube itu kata Gondrong Labanan itu ibarat tanaman. Tanaman kita kalau dibiarkan saja, tanaman kita itu jarang akan subur. Beda dengan tanaman yang sering ditengok, sering disiram, sering dipupuk, sering dibuangin rumputnya, itu pokoknya sering diurus lah. Itu tanaman itu insya Allah ya hasilnya akan bagus, panennya juga akan bagus. YouTube juga gitu, kata Gondrong Labanan juga gitu. Kita sebagai YouTuber ya, kita harus saling suka dengan menonton YouTuber, menonton film, menonton channel kawan-kawan itu sering ditonton. Nah, itu ibaratnya kita kan ibarat tanaman itu kan, tanaman itu dipupuk, disiram. Nah itu ibaratnya begitu. YouTube juga gitu, aslinya ya harus gitu. Itu kata Gondrong Labanan gitu. Jangan punya channel udah diunggah udah biarkan saja tinggal tidur. Ya teman-teman kita nggak tahu. Kalau kita sudah upload, kita pun tengok video orang, nonton video orang. Nanti kan orang akan tahu, oh ini harus video 2 baru upload gitu. Jadi orang di sana pun nonton video saya pun nonton video dia, itu harus saling menonton gitu. Itu kurang lebihnya begitu kata Gondrong Labanan sih ya. Soalnya aku kadang sering nonton channel-channelnya Gondrong Labanan. Itu kalau mancing itu kadang kan kalau pas nggak mancing juga, kalau bikin konten mengenai subscribe juga gitu. Itu harus saling menonton, saling subscribe-nya minimal 4 menit baru subscribe, like dan komen gitu. Ya kalau bisa ya berdurasi pun nggak apa-apa gitu, lebih bagus ya kan. Aku juga gitu, sama kalau videonya bagus bener saya berdurasi gitu. Yang jelas minimal 4 menit lah, 4 menit baru like, komen dan subscribe, pun jangan langsung pergi gitu. Itu ya kita semua itu sebagai YouTuber pemula itu yang jelas kita itu harus sama-sama sukses ya, sama-sama sukses. Kalian yang sukses, saya juga sukses itu kan senang gitu. Jadi sama-sama sukses. Jangan mentang-mentang wah saya channelnya udah gede gitu. Channel udah gede pun kita harus tengok channel yang masih kecil itu,
di subscribe itu. Jangan sudah channel udah besar nggak usah channel yang kecil. Channel besar pun awalnya dari channel kecil, dari subscribe 1 sampai subscribe 1000, dari sampai 2000 sampai 3000. Kan awalnya itu juga kecil, penontonnya juga masih 10, 20, 30, 40, bahkan 100, belum 1000 itu. Ya kayak saya inilah, penontonnya juga masih belum banyak sih ya. Masih 10, 20, 30, 40, 50 itu. Belum sampai 1000 penontonnya gitu. Ya semua itu kan butuh perjuangan itu ya kan. Perjuangannya itu ya kita saling menonton channel-channel orang itu, pokoknya sih nonton lah, nanti dia pun akan nonton channel kita gitu. Jadi imbal balik lah istilahnya itu, imbal balik. Permasalahannya kan kalau YouTube hanya sendirian itu akan lama dapat subscribe, lama dapat jam tayang gitu. Jadi kita harus saling menonton dalam arti itu kita harus nonton channel orang gitu ya, sering sudah nonton channel A, nonton channel B, nonton channel C, gambarnya begitu. Jadi gantian di semua itu ditengok, kalau berapa menit ditonton gitu. Jangan nggak mau nonton channel orang. Kalau nggak mau nonton channel orang, kita pun nggak mau ditonton sama orang kan gitu. Jadi kita harus timbal balik. Wah ini Aris bagus nonton, nanti aku nonton punya Aris bagus gitu. Sama. Jadi sama-sama lah. Intinya itu kerjasama intinya itu. Jadi jangan mentang-mentang wah saya bisa sendiri itu YouTuber, nggak mungkin itu bisa sendiri, pasti harus bareng-bareng, kita bareng-bareng maju, jadi sama-sama menonton. Kalau sesama YouTuber terutama pemula-pemula itu harus saling menonton itu, apalagi yang masih subscribe-nya di bawah 1000 kayak saya ini, harus saling menonton channel orang. Nanti orang nonton channel kita itu. Tapi ya ingat itu, jangan ada kata-kata spam, jangan mampir balik gitu. Kopi hitam sudah diantar, itu jangan boleh. Yang penting kita komen biasa-biasa saja itu. Ya kalau komennya masak ya komen masak, komennya wah masakannya sedap, enak gitu. Jangan komen yang lain-lain gitu. Dia pun akan tahu, pasti akan subscribe balik gitu. Saya juga gitu. Kalau ada yang nonton video saya sudah komen-komen, sudah subscribe saya kan akan subscribe, cuma nggak langsung, kadang besoknya lagi gitu. Kadang 3 hari saya baru kembali subscribe itu. Permasalahannya kalau dia subscribe saya harus subscribe, nanti kan akan terdeteksi sama pihak YouTube. Jadi kayak orang berjanjian gitu loh. Jadi kayak wah saya harus subscribe, ini kayak orang berjanjian. Jadi pihak YouTube itu akan mendeteksi, wah baru subscribe gitu. Ya subscribe boleh, tapi jangan sekarang subscribe subscribe balik, itu akan ketahuan. Itu subscribe itu yang macam gitu nanti akan hilang gitu. Nanti kan katanya ini ya setiap jam 5 sore ini akan dicek sama pihak YouTube gitu. Jadi channel-channel atau komen-komen yang mengandung spam subscribe-nya akan dihapus balik gitu. Jadi otomatis kan nggak lama subscribe-nya itu baru nempel, baru 1 hari nanti jam 5 lewat dicek lagi, wah sudah hilang subscribe-nya. Ya itu kan permasalahannya. Sekarang itu YouTube itu kan nggak kayak zaman dulu itu. Kalau zaman dulu kan masih gampang, kalau sekarang kan YouTube itu lebih diperketat lagi itu, nggak kayak zaman dulu senang itu nggak begitu ketat. Kalau sekarang kan semenjak tahun 2020 itu katanya YouTube ketat banget itu. Jadi banyak peraturan istilahnya itu, peraturan yang lebih ketat. Makanya tuh channel yang baru-baru ini kan kebanyakan kan belum tahu, asal subscribe aja, baru nonton sebenarnya sudah subscribe, udah komen, udah like. Nah itulah yang bikin subscribe itu hilang itu. Saya pun sering kehilangan subscribe sebetulnya itu, kadang 5, kadang 10, kadang 6. Itu zaman dulu ya, waktu bulan ini, waktu mula-mula baru bikin channel saya, itu kehilangan subscribe sampai 200 subscribe hilangnya itu waktu baru
Ya komen-komennya kan banyak yang mengandung spam masalahnya. Itu kan saya sendiri pun dulu mengandung spam, dia pun mengandung spam. Ya, saya kan nggak tahu dulu itu waktu baru bikin, asal komen aja kirim balik. Nah itu jadi banyak yang kena spam itu. Karena kan saya pun dulu belum tahu, dia pun belum tahu itu. Jadi subscribe saya itu dulu banyak yang hilang sampai 200 lebih. Sekarang aja ya hilang tapi nggak banyak lah, paling 1, kadang 2, kadang 3, kadang 4 itu pasti ada hilang. Karena ini pun ada, tetap ada hilang. Ya mungkin orang yang baru-baru ini mungkin dia belum tahu masalah spam itu apa, ya kan? Belum tahu mungkin yang baru-baru ini. Jadi baru nonton udah subscribe gitu. Yang baru pasti begitu, maksudnya yang baru-baru ini kan yang jelas kita belum tahu lah. Kayak saya dulu pun belum tahu, asal subscribe aja gitu. Jadi akhirnya kan jadinya kena spam itu. Yang jelas itu hilang itunya. Subscribe-nya hilang lagi. Kita kan jadi sia-sia jadi. Ya walaupun kita udah berjuang tapi kan jadi sia-sia perjuangannya. Makanya itu saya sarankan kepada YouTube pemula-pemula itu kalau nonton video saya atau video orang lain itu saya sarankan jangan cuma 2 menit, 1 menit itu. Ya 4 menit lah baru subscribe, terus tonton lagi 1 menit baru keluar gitu. Jangan dulu subscribe terus langsung keluar. Nah, itu bisa menimbulkan nanti subscribe itu nggak akan lama. Paling berapa jam nanti umumnya sampai sekarang umumnya. Nanti jam 5 kan dicek sama pihak itu. Nanti jam 5 sudah hilang. Nah itu kan kita sia-sia. Nah itu saya mohon dengan teman-teman di sana, terutama yang pemula-pemula ini yang belum tahu aturan YouTube, ya saya mohon itu kalau subscribe punya saya atau subscribe punya orang lain, itu saya mohon itu jangan buru-buru lah. Ya tonton dulu, itu tonton dulu minimal 3 menit, 4 menit, 5 menit lah. Itu lebih bagus gitu. Bila perlu berdurasi sampai habis gitu. Itu lagi bagus gitu. Itu pasti paten. Sanksinya nggak bakalan hilang kalau di atas 5 menit gitu. Ya kita ya pokoknya kita harus saling kerjasama lah atau saling menjaga antara YouTuber dengan YouTuber pemula gitu. Saya pun pemula, saya kan belum demonet, saya ini belum demonet, saya baru 600 lebih gitu. Makanya kita kerjasama, terutama yang masih di bawah 1000 subscribe atau di bawah 4000 jam tayang. Nah itu kita kan harus kerja mati-matian, ibaratnya jungkir balik mencari subscribe dan mencari jam tayang gitu. Yang jelas ini kerjasama lah. Aku sarankan dengan YouTube pemula yang jelas itu kerjasama. Kita berjuang untuk mengejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kalau kita belum dimonet kan kita rasanya kan kayaknya belum plong gitu. Nanti kalau udah dimonetisasi rasanya kita ibaratnya itu sudah plong kan, sudah diterima jadi partner YouTube gitu. Kalau sekarang kan ibaratnya kita kan belum diterima jadi partner YouTube gitu. Makanya kita harus berjuang sekuat mungkin itu. Yang jelas kita berjuang 1000 subscribe dan berjuang 4000 jam tayang. Semoga kita semua diantara kalian di sana, YouTube pemula dan YouTube yang sudah lama, semoga kita sama-sama sukses. Sukses dalam arti itu kita itu sukses itu bisa channelnya bisa maju gitu, maju terus bertambah dan bertambah, penontonnya juga bertambah, subscribe juga bertambah gitu. Nah, kita harus kerja sama, jangan samwek dewek. Itu nggak boleh begitu. YouTube itu nggak boleh samwek gitu. Harus bekerja sama. Itu kata YouTube yang sudah senior, kata Gondrong Labanan kan begitu. Walaupun aku bukan channelnya mancing, tapi kan aku ya kadang ya sering nonton lah videonya Gondrong Labanan itu. Walaupun aku bukan channel mancing, dia kan sering nonton itu. Jadi ibaratnya kita itu menambah ilmu ya, menambah ilmu dari Gondrong Labanan atau
Rockstar Petualang atau yang lain-lainnya gitu ya. Ya kita sering nonton walaupun berapa menit kita sering nonton. Jadi kita ibaratnya itu menambah pengetahuan itu ya. Pengetahuan dalam arti itu menambah wawasan dalam hal YouTube itu bidangnya kan kita walaupun nggak 100% kita tahu, otomatis kan kita jadi nambah ilmu. Ya kita sarankan aja lah dengan pemula itu kalau subscribe channel saya atau channel orang-orang lain di sana itu jangan terburu-buru, tonton dulu minimal 4 menit baru like, komen, dan subscribe itu. Bila perlu ya full durasi itu lagi bagus gitu. Masalahnya kan kita intinya itu kerjasama antara YouTube dengan YouTube itu kerjasama. Aku juga gitu, maunya gitu, kerjasama gitu. Jadi sama-sama sukses, sama-sama maju channelnya gitu. Ya, kita harus kerjasama gitu. Ya walaupun sudah dimonet umpamanya udah subscribe-nya udah puluhan ribu, udah jutaan subscribe-nya umpamanya, kan kita tetap kerjasama itu, saling menonton channel lain itu. Jadi yang jelas itu YouTube itu nggak bisa sendirian, harus kerja sama, kerja gotong royong, atau orang Jawa itu gotong royong bareng-bareng biar maju bareng gitu, biar sukses bareng gitu. Kalau diangkati sendiri, dikerjain sendiri kan berat gitu. Jadi harus gotong royong bersama-sama mengejar 1000 subscribe dan mengejar 1000 jam tayang. Yang sudah dimonet juga sama, harus mengejar jam tayang gitu. Jadi semakin banyak penontonnya, kan kita semakin banyak dolarnya itu, ibaratnya kan gitu. Jadi kerjasama yang jelas itu. Yang jelas kalau sendirian itu terasa berat sekali gitu. Ya ibaratnya orang mendirikan rumah kalau sendirian kan berat, ibaratnya bisa berbulan-bulan nggak rampung, nggak jadi. Tapi kalau bareng-bareng nggak nyampe 1 bulan rumah itu sudah jadi. Karena apa? Gotong royong bareng-bareng itu. Nggak sampai sebulan sudah jadi itu. Bareng-bareng dikerjakan. Walaupun dikerjakan itu secara pembayaran atau secara gratis itu, ujungnya kan akan cepat itu rumah berdiri itu. Ya kalau nggak gratis ya secara dibayar, 1 hari pokoknya 50.000, 60.000, otomatis kan itu namanya kerjasama, jadi otomatis rampung, nggak sama sebulan sudah rampung ibaratnya gitu. Ya mengejar jam tayang atau mengejar 1000 subscribe juga itu kerjasama. Jadi jangka waktu 1 tahun bisa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan sudah rampung, dapat 1000 subscribe, dapat 4 jam tayang. Karena apa? Itu kerjasama antara pemula sama dengan pemula itu. Makanya itu saya mohon, terutama pemula-pemula yang masih di bawah 1000 dan masih di bawah 4000 jam tayang, mari kita kerjasama. Yang jelas kita itu mengejar dimonetisasi jelas. Kalau sudah dimonetisasi, kita pun nggak sampai di situ. Kita harus kerjasama lagi, saling menonton juga itu. Jadi sampai kapanpun YouTube itu harus kerjasama, itu jangan sendirian. Kalau sendirian itu terasa berat, itu terasa berat sekali. Itu permasalahannya saya pun sudah berbulan-bulan ini belum mendapat 1000 subscribe, berat ya masalahnya. Makanya aku sarankan dengan youtuber pemula kita harus kerjasama biar cepat dimonetisasi. Kalau kita udah dimonetisasi, kita kan sudah lega, udah tenang, udah diterima jadi partner YouTube.
Ya semoga teman-teman di sana kudoakan sukses dan sehat selalu dan banyak rezeki dan bisa tercapai apa yang diciptakan. Semua orang kan punya cita-cita, ya, bukan aku aja. Semua orang itu punya cita-cita kepengen jadi orang yang sukses serba keturutan atau bisa kebeli. Umpamanya punya cita-cita, oh saya mau beli motor yang bagus, beli motor yang Vario yang udah sekarang, namanya kan bisa keturutan. Kenapa? Ya karena cita-cita itu ya sama dengan YouTube. Cita-cita itu, wah cita-cita saya harus, wah saya bulan depan atau 3 bulan lagi saya harus bisa mengejar 4.000 jam tayang umpamanya. Ya, harus bisa mengejar 1.000 subscribe. Nah, jadi kita harus punya cita-cita yang kuat. Cita-cita yang kuat itu harus bagaimana? Ya kita harus kerjasama itu sama teman-temannya. Kalau sendiri itu berat. Ya, saya sendiri pun kadang sampai jam 1 belum tidur. Nah, itu mungkin bukan aku aja lah. Mungkin kemungkinan YouTuber pemula kemungkinan itu sama. Kadang sampai malam belum tidur, ya kan masih nyari-nyari subscribe gitu, nyari-nyari jam tayang gitu. Ya, mungkin kemungkinan itu sama, bukan aku aja. Ya sebetulnya sih jadi YouTuber itu nggak semudah itu sih ya, nggak semudah itu sebetulnya, berat. Itu sebetulnya kalau dipikir itu berat banget sebetulnya. Bagi orang yang belum tahu atau bukan YouTuber, kok enak ya jadi YouTube, jadi YouTuber 3 bulan gajinya berjuta-juta. Enak itu kan kalau yang sudah jadi YouTuber senior. Ya kalau saya YouTuber pemula, ya belum enak ibaratnya, masih berjuang dan berjuang. Orang mencari 1.000 subscriber saya belum dapat, kok mau dibilang gajinya udah puluhan juta. Kata orang-orang atau teman-teman saya gitu, Riz udah gajian belum? Jadi YouTuber enak ya, bikin video-video tiap hari gitu, udah dapat gaji. Ya kalau yang ngomong ya enak, yang jalanin ya susah kayak saya ini. Banyak yang tanya sama aku, wah jadi YouTuber gajinya udah gede, udah gajian belum? Udah gajian berapa? Udah gajian. Kalau aku sudah gajian, pasti saya traktir kawan-kawan saya itu, pasti traktir kawan-kawan saya. Ya walaupun hanya sekedar makan mie ayam atau makan bakso atau makan nasi padang, itu pasti kawan-kawan saya itu traktir, pasti itu. Kalau sudah dapat gaji dari YouTube, pasti saya traktir kawan-kawan saya itu. Iya, bahkan yang nggak kenal pun saya traktir. Kalau pas lagi bersama umpamanya, pasti traktir itu. Itu cita-cita saya gitu. Kalau dari Monet terutama itu kawan-kawan saya traktir semua. Pasti itu. Juga kalau sudah gajinya udah agak gede, saya pasti beli handphone yang bagus. Handphone saya kan yang jadul itu, Vivo jadul itu. Itunya aja udah jatuh berapa kali handphonenya itu. Ya mau beli, belum ada duit ibaratnya. Ya nanti kalau duitnya udah banyak, udah punya gaji dari YouTube, ya pasti saya beli handphone yang bagus, beli apa itu handycam, kayak Guntur Labanan kan beli handycam itu pun beli handycam itu pun sudah dapat gaji dari YouTube itu. Sebelum dapat gaji handphonenya ya masih jelek, masih kayak saya handphonenya ini. Saya sekarang aja handphonenya masih jelek, ya aku ada cita-cita beli handphone lagi nanti kalau sudah punya gaji dari YouTube gitu. Ya walaupun nggak 100%, umpamanya gaji dari YouTube umpamanya 1.300.000 umpamanya, ya kan tinggal nambahin gitu, beli yang agak bagusan itu. Makanya sekarang, kalau sekarang yang lainnya kan jelek gitu, bukan video aja, videonya burem, nggak bening itu. Kalau videonya burem kan otomatis penonton nggak betah itu. Walaupun videonya bagus, itu kan buram, yang nonton kabur, nggak lama gitu. Ya juga ini kan udah bulan puasa dalam 3 hari lebih ya, atau 4 hari ya. Ya bagi YouTuber di sana saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan semoga di bulan puasa ini banyak keberkahan ya,
mendapat keberkahan atau banyak keberkahan itu. Dan cukup sekian dulu cerita-cerita atau omongan saya. Kalau banyak yang kurang berkenan di hati teman-teman di sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa video-video saya itu di like dan komen ya. Kalau nonton video itu saya sarankan jangan di skip ya, jangan di skip tuh, biar tahu konten-konten saya. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar mendapat video-video saya atau notifikasi yang terbaru dari saya. Wassalam.